pernafasan atau yang sering kita sebut dengan sistem respirasi adalah tempat untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sederhananya, sistem pernafasan ini memungkinkan kita menghirup oksigen untuk menghasilkan energi dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan hasil metabolisme dari tubuh. Alat pernafasan manusia terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah urutan dan fungsinya. Yang pertama ada hidung, menghirup udara dari luar dan menyaring kotoran dengan rambut halus dan selaput lendir. Yang kedua ada faring, jalan untuk udara dan makanan serta menghasilkan suara. Yang ketiga ada laring, menghubungkan faring dengan trakea terletak di atas pita suara. Yang keempat ada trakea, pipa memanjang yang menghubungkan antara tenggorokan dengan bronkus. Yang kelima ada bronkus, cabang tenggorokan yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Setelah itu ada bronkiolus, saluran kecil yang membawa udara ke alveoli. Alveolus, tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dengan darah kapiler di paru. Skema pernafasan manusia terdiri dari beberapa organ utama, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Setiap organ memiliki peran penting dalam proses pernafasan, mulai dari masuknya udara hingga pertukaran gas di paru-paru. Udara masuk melalui hidung atau mulut dan melewati faring menuju laring. Kemudian udara mengalir melalui trakea yang bercabang menjadi dua bronkus utama menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil dan berakhir di alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas. Proses pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu tahap inspirasi dan ekspirasi. Saat inspirasi, diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi, menyebabkan rongga dada mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi, diafragma dan otot antar tulang rusuk rileks, menyebabkan rongga dada mengecil dan udara terdorong keluar dari paru-paru. Sistem respirasi yang pertama adalah sistem pernafasan dada. Sistem pernafasan dada melibatkan otot dada yaitu musculus pectoralis dan juga otot antar tulang rusuk yaitu musculus intercostalis. Saat inspirasi, musculus intercostalis berkontraksi sehingga tulang rusuk pun terangkat, mengakibatkan perluasan rongga dada karena terisi oleh udara dan pulmo pun mengembang. Sehingga tekanan udara pada paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara pada atmosfer, mengakibatkan udara pun dapat masuk ke dalam tubuh. Saat ekspirasi, musculus intercostalis rileks, tulang rusuk kembali seperti semula dan rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru lebih meningkat daripada tekanan udara pada atmosfer, mengakibatkan udara pun dapat keluar dari tubuh. Yang kedua, sistem pernafasan perut. Pernafasan perut melibatkan otot diafragma yang letaknya di bawah bagian perut. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi mengakibatkan perluasan rongga dada, sehingga paru-paru pun mengembang dan tekanan udara menjadi lebih rendah daripada tekanan udara pada atmosfer. Udara pun dapat masuk ke dalam tubuh. Saat ekspirasi, otot diafragma rileks dan dinding perut berkontraksi, sehingga diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan pengecilan rongga dada dan peningkatan tekanan, sehingga udara dalam paru-paru pun dapat keluar. Yang ketiga, pernafasan eksternal. Pernafasan eksternal ini terjadi pada paru-paru. Pernafasan eksternal terjadi pada permukaan alveolus yang berada di dalam paru-paru. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah yang berada dalam kapiler. Yang keempat, pernafasan internal. Pernafasan internal adalah pertukaran udara antara sel darah merah dalam kapiler dengan sel-sel dalam tubuh. Jenis pernafasan ini terjadi pada lokasi yang lebih dalam daripada pernafasan eksternal.
Selanjutnya ada komponen pernafasan. Komponen pernafasan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ventilasi. Ventilasi adalah masuk keluarnya udara dari saluran nafas ke paru-paru. Yang kedua ada difusi. Difusi adalah keluar masuknya udara ke paru-paru dan tersedia untuk pertukaran gas. Dan yang terakhir ada perfusi. Perfusi adalah sirkulasi pembuluh darah vena bersatu melalui pembuluh darah paru-paru. Volume pada paru-paru. Volume pada paru-paru itu ada 6. Yang pertama ada volume tidal. Jadi volume tidal adalah volume yang dihasilkan ketika pernafasan biasa. Biasanya berjumlah 500 cc. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume maksimum yang dihasilkan ketika menghirup udara, biasanya sebesar 3.500 cc. Tiga, ada volume residu. Volume residu adalah udara yang tersisa di dalam paru-paru dan tidak bisa dikeluarkan kembali. Biasanya akan tetap tersimpan di dalam paru-paru. Volume residu berjumlah 1000 cc. Yang keempat ada kapasitas vital paru-paru. Jumlah udara yang dikeluarkan oleh paru-paru secara maksimum berisikan volume tidal, volume inspirasi cadangan, volume ekspirasi cadangan. Biasanya berjumlah 3.500 cc. Yang kelima ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang diambil oleh paru-paru, yang disimpan oleh paru-paru setelah ekspirasi atau pelepasan karbon dioksida. Biasanya berjumlah 1.500 cc. Yang keenam adalah kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah jumlah udara yang diperlukan untuk mengembangkan paru-paru secara maksimal. Biasanya berisi kapasitas volume udara vital dan volume udara residu. Biasanya berjumlah 4.500 cc. Penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyakit kronis yang mempengaruhi saluran pernafasan yang menyebabkan saluran pernafasan menyempit dan membengkak, serta menghasilkan lendir berlebih. Ini dapat dipicu oleh faktor lingkungan seperti alergen, contohnya debu, serbuk sari, bulu hewan peliharaan. Adapun polusi udara, aktivitas fisik atau infeksi pernafasan. Faktor genetik juga berperan dalam predisposisi seseorang terhadap asma. Yang kedua ada pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Bakteri Streptococcus pneumoniae adalah penyebab paling umum dari pneumonia bakteri. Virus penyebab pneumonia seringkali adalah virus influenza, sementara infeksi jamur lebih jarang terjadi, tetapi dapat dipengaruhi individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketiga ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada lapisan saluran bronkus yang membawa udara ke dan dari paru-paru. Penyakit ini dapat bersifat akut atau kronis. Bronkitis akut biasanya disebabkan oleh infeksi virus yang juga menyebabkan pilek atau flu. Bronkitis kronis yang merupakan bagian dari penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK sering disebabkan oleh merokok. Yang keempat ada penyakit tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC. Tuberkulosis adalah infeksi bakteri menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. TBC menyebar melalui udara dari orang ke orang ketika seseorang dengan infeksi aktif batuk atau bersin. Adapun penyakit pada sistem pernafasan yang lainnya adalah penyakit paru obstruktif kronik atau biasa disebut dengan PPOK, kanker paru-paru, sinusitis, dan infeksi saluran pernafasan atas atau biasa disebut dengan ISPA. Zona pernafasan terbagi menjadi 2. Yang pertama, zona konduksi, yaitu mengalirkan udara dari luar ke paru-paru, yang meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Zona konduksi juga memiliki fungsi utama, yaitu menyaring udara sebelum mencapai zona pernafasan. Yang kedua ada zona respirasi, yaitu tempat terjadinya pertukaran udara dan darah.
yang meliputi ductus alveolaris, kantong alveolaris, dan alveolus. Di dalam alveolus, oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dan dikeluarkan melalui darah untuk dihembuskan ke keluar tubuh.